Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan semakin diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab memberitahukan kita bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih tinggal di dunia ini selama 40 hari dengan tujuan menyatakan kebangkitannya kepada dunia. Dan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 ini kita akan melihat 3 tujuan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Yang saya berharap saudara tidak menutup Alkitabmu ya, dan kita melihat satu persatu. Yang pertama, tujuan yang pertama Yesus menyatakan diri kepada murid-murid adalah untuk memberikan damai sejahtera. Nah, Alkitab memberitahukan kita bahwa kondisi murid-murid itu sedang berada di dalam satu ruangan dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan dalam kondisi demikian, Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Kata pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan kata damai sejahtera atau kata shalom ini sebenarnya kata yang biasa yang bisa diucapkan halo atau hai begitu ya. Dan secara umum, damai sejahtera, damai itu berarti keadaan aman tanpa konflik, tanpa perang. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, kata shalom itu berarti bahwa semua yang kamu butuhkan yang terbaik akan diberikan kepadamu. Dan Tuhan Yesus memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh murid-murid di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan yang mereka rasakan pada saat itu. Tuhan hadir dan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu bukan hanya memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, tetapi damai sejahtera itu juga diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Dan dengan damai sejahtera daripada Allah itu, kita dapat dengan tenang menghadapi berbagai macam situasi yang terjadi saat-saat ini. Itu tujuan yang pertama Yesus menyatakan diri kepada murid-murid adalah untuk memberikan damai sejahtera. Dan tujuan yang kedua Yesus menyatakan diri kepada murid-murid adalah untuk memberikan tugas kepada mereka. Setelah Tuhan Yesus memberikan shalom kepada mereka, lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, dan itu membuat mereka sangat bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian Yesus mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang ini juga aku mengutus kamu." Yesus bukan saja mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan firman Tuhan, tetapi Yesus juga mengutus kita saat ini sebagai orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, kita diutus oleh Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Ops, jangan saudara berpikir bahwa saudara harus pergi sekolah teologi dulu baru menjadi utusan Kristus. Kecuali kalau saudara punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan full time, begitu ya. Tetapi bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia. Lalu mungkin saudara bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai utusan Kristus? Saya menyebutkan di antara lain, saya tidak menyebutkan semua, tetapi antara lain, saya dan saudara diutus atau kita diutus
ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kita diutus untuk menyatakan keselamatan Allah kepada dunia. Kita juga diutus untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, dan kita diutus untuk memuliakan Bapa di surga dan bukan memuliakan diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita melakukan tugas kita sebagai utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia? Kalau belum, mari saat ini adalah saat yang tepat kita menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia. Itu yang kedua. Tujuan Kristus yang kedua adalah untuk untuk memberikan tugas kepada murid-murid. Dan tujuan Yesus yang ketiga adalah untuk memberikan kuasa. Saudara perhatikan ayat yang ke-22 dan 23 ya. Saya akan membacakan sekali lagi buat saudara-saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, itu tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah Tuhan Yesus memberikan damai, memberikan sukacita, Tuhan Yesus mengutus. Tetapi Tuhan Yesus mengutus kita di dalam dunia, dan sebelum Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus memberikan apa? Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun, menyertai, dan menghibur, menguatkan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia dalam menjalankan tugas sebagai utusan-utusan Kristus. Dan kita tahu Alkitab mengatakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Apa maksudnya? Apakah kita punya hak untuk mengampuni dosa orang? Tidak. Saya ingin katakan tidak. Maksud daripada firman Tuhan ini adalah kita sebagai utusan Kristus, ketika kita memberitakan Injil dan ada orang yang bertobat, membuka hati menerima Kristus, mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang mengampuni dosa orang tersebut. Tugas kita, ingat, tugas kita hanyalah sebagai utusan. Tetapi kita bersyukur bahwa tugas kita sebagai utusan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Allah selalu menyertai kita. Inilah 3 tujuan Allah menyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama untuk memberikan damai sejahtera, yang kedua untuk memberikan tugas, dan yang ketiga untuk memberikan kuasa. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita dan kita mengerti bahwa ada tugas yang harus kita lakukan selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman yang harus disampaikan sudah disampaikan. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga belajar melangkah maju selangkah lagi, yaitu menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami tahu jika dengan kekuatan kami tidak akan sanggup, tapi kami bersyukur sebagai utusan-utusan Kristus, Allah selalu menyertai kami dan memampukan kami dalam menjalani setiap tugas yang Allah percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa bagi semua Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Kalau ada yang khawatir, ada yang cemas, biarlah damai sejahtera daripada Allah itu menenangkan kami semua dalam menghadapi kecemasan yang mungkin ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebenaran firman. Kami punya Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.